to Spill the Thought. Nih ketemu lagi nih bersama aku Ari dan juga Kaira. Oke, jadi di episode kali ini tuh kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener berdaging gitu ya, yang sempet viral kemarin. Dan kayaknya nih hampir setiap kita buka TikTok pasti lewat deh. Bener, buka FYP dikit tuh isinya gimana Kaira? Coba jelasin. Isinya orang pacaran semua. Iya, couple deh. Iya, couple outfit juga. Terus komen-komennya tuh pada bilang, when ya? Iya, terus ada konten kayak menikah di usia yang muda with the right person itu kan. Ngomong-ngomong soal nikah muda nih ya, kamu tahu nggak sih ada film kontroversial yang sempat viral banget kemarin? Oh iya, yang bikin heboh itu ya. Nah kebetulan banget nih kita punya tamu yang bakal nemenin kita untuk berbincang terkait topik ini. Langsung aja yuk kita sambut Jihan dan Devina. Halo Devina, welcome to our podcast. Iya. Halo guys. Halo, gimana jadi kabar kalian sekarang nih? Oke, kalau aku sih alhamdulillah ya baik. Akhir-akhir ini cuman emang lagi sibuk kuliah aja tapi masih aman. Aku kurang lebih sama kayak Jihan aja, cuman untungnya masih ada waktu buat santai-santai. Devina, kamu kalau santai-santai emang ngapain aja tuh? Nah aku kalau gabut satu santai itu biasanya sih aku scroll media doang, kayak lihat nih apa nih yang lagi FYP di media sosial. Jujur sama sih, menurut aku scroll sosmed tuh ya seru banget. Jadi kadang kita suka lupa gitu kan kalau scroll TikTok gitu misalnya. Iya benar banget. Oke, ngomong-ngomong soal scroll sosmed, berarti kalian ini update banget ya sama topik yang lagi atau pernah viral. Karena kalian masih ingat gak tentang film Pernikahan Dini Gen Z? Oh tahu FYP ku tuh sampai banjir ngomongin itu doang. Iya, kemarin yang sempat viral itu kan, aku pas buka komennya tuh isinya orang-orang pada luar di komen itu. Demi apa? Oh, berarti gitu ya, oke. Terus kalian tuh pernah sekedar nonton aja di FYP gitu atau nonton full gitu? Jujur aku lebih banyak nonton di FYP aja sih, tapi dari cuplikannya aja aku udah bisa nangkep gimana vibes dari film tersebut. Kalau aku ya, pas kemarin rame itu karena saking penasarannya aku coba nonton. Itu kayak ada 11 episode gitu. Tapi setelah aku nonton itu aku juga paham kenapa kok orang-orang akhirnya ada yang pro dan juga ada yang kontra gitu guys. Nah kira-kira orang-orang mikir gimana tuh? Mungkin aku ceritain sinopsisnya dulu ya. Jadi Boleh. singkatnya ini series itu ngebahas tentang di suatu sekolah populer gitu ya. Ada si cewek ini namanya Dini. Dia tuh apa ya, bisa dibilang perfect gitu lah hidupnya. Dia cantik, pinter, terus juga teman-temannya suportif, orang tuanya dukung banget. Tapi problemnya itu adalah ketika dia pacaran sama anak populer juga namanya Rangga. Dari situ dia hamil lah di luar nikah itu. Nah itu puncak dari ininya sih, dari konfliknya gitu ya. Nah tapi menurut aku yang bikin orang-orang nggak setuju sama film ini tuh karena kebanyakan diromantisasi gitu beberapa scene-nya. Jadi memang takutnya bisa diromantisasi juga sama orang-orang yang nonton, apalagi remaja gitu kan ya. Gitu sih. Jadi kesannya tuh lebih ke terfokus ke love story-nya gitu ya, bukan ke konfliknya. Iya setuju, pas aku nonton juga mikir kayak kok kayaknya malah fokusnya ke romantisasinya aja gitu. Kalau misalnya Devina gimana, setuju? Aku setuju banget sih, dari judulnya aja aku udah ngerasa nggak srek. Dan yang bikin aku dipermasalahin, pemeran ceweknya itu ternyata masih di bawah umur dan bahkan udah dipasangin sama pria yang udah dewasa secara hukum. Dan fun fact-nya lagi, mereka ternyata bener pacaran di real life Guys, Apa? iya. Berarti bukan acting doang dong? Bukan, nah itu yang bikin penonton makin susah bedain mana cerita dan mana kenyataan. Oh, terus yang nonton tuh menurut kamu nangkepnya gimana kira-kira? Nah yang rame di konten TikTok tuh bukan aduh bahaya banget ya pacaran sampai hamil di luar nikah, tapi lebih ke goals banget, sweet parah, when ya, kayak begitu. Nah tapi kalau kita ngomongin soal itu ya, itu tuh yang dibilang sebagai romantisasi. Jadi ketika misalnya ada suatu problem yang serius, yang penting, contohnya ini tadi pernikahan dini gitu ya. Tapi karena dibalut gambarkan dengan lucu, gemes, akhirnya orang-orang itu mikir itu yang romantis dan itu wajar kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu tuh tanggung jawabnya ada di siapa ya kira-kira? Nah itu harusnya sih di penonton dan di pembuat filmnya sih. I see. Berarti kita sebagai penonton tuh juga punya tanggung jawab dong. Mungkin bagian kecil, tapi tanggung jawab terbesarnya lebih tetap di pembuat filmnya.
Tapi ya guys, aku tuh jujur aja makin kesini tuh makin bingung gitu sama film-film di Indonesia gitu, lebih khususnya karena kadang suka bingung bedain mana yang memang tujuannya itu mereka edukasi dan mana yang cuman pingin tenar doang, pingin rame doang kayak gitu. Berarti kayak prioritasnya tuh udah kebalik gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya kita ngomongin film ini nih, dia tuh kan sebenarnya diangkat isu-isu yang dewasa gitu ya, kan hamil di luar nikah dan segala macem. Tapi karena dibalut dengan cerita-cerita remaja yang gemes-gemes kayak gitu, akhirnya bikin penonton itu ngerasa, wah ternyata lucu juga ya kayak gitu. Dan penonton tuh mostly kan remaja, mereka tuh lagi di fase lagi nyari jati diri banget, lagi gampang banget deh pengen suka-sukaan, pengen pacaran, dan itu yang bikin rentan banget kena pengaruhnya. Iya, apalagi banyak banget yang nontonnya cuman sepotong-sepotong doang dari potongan TikTok, ya nggak sih? Iya, nah yang viral itu bukan bagian manisnya, pelukannya, dialognya doang yang bikin baper. Nah yang bagian berat-beratnya tuh bahkan gak nyampe. Dan kalau terus-terusan dikonsumsi kayak gitu, lama-lama jadi dinormalisasiin. Yang tadinya serius malah mulai kelihatan wajar. Terkait dengan hal itu, ada teorinya nggak sih? Ngomongin teori ada sebenarnya namanya cultivation theory. Jadi itu tuh ketika suatu gambaran gitu ya, itu ditampilkan berulang kali. Dalam konteks ini kan di film ini ya digambarkan terus bahwa pernikahan dini itu romantis segala macamnya. Nah itu juga bisa membentuk persepsi orang yang nonton. Jadi dia menganggap itu hal yang umum, hal yang normal, hal yang wajar, dan itu yang ditakutkan atau yang jadi dampak negatif lah dari film yang kontroversi kayak gini gitu. Serem juga ya, berarti media itu literally bisa ngubah cara kita mikir. Bener banget sih. Nah itu bener banget literally. Makanya netizen tuh langsung pecah jadi dua kubu. Ada yang ngerasa filmnya berani ngangkat isu yang real, tapi ada juga yang kontra karena takut film ini malah bikin anak muda mikir kalau nikah di luar nikah di usia dini itu wajar-wajar aja, padahal resikonya bisa aja nggak sengaja diperlihatkan. Iya, Betul. berarti gak semua orang itu nangkepnya negatif ya. Enggak, tapi ada yang concern, mayoritas tuh nyerapnya bagian romantisnya aja. Gitu sih. Oh gitu. Terus, oh iya kalian berdua kan anak komunikasi ya? Iya benar. Pasti connect dong sama apa yang kalian pelajarin selama ini. Boleh dong di-spill apa sih etika medianya? Karena kita dari komunikasi nih, kita tuh ngelihat bahwa sebuah media tuh punya etika gitu kan. Nah, dalam konteks ini itu tuh ada beberapa pendekatan. Salah satunya namanya konsekualisme. Konsekuensialisme. Ya, jadi itu memperlihatkan gimana sebuah konten, sebuah film itu dinilai dari dampaknya. Apakah dia itu etis atau tidak, apakah dia bisa membawa kebermanfaatan atau malah dia tuh membawa hal yang negatif kayak gitu. Berarti kalau misalnya di film ini tuh gimana? Aku nggak bisa judge gimana ya, tapi menurut aku masih perlu dipertanyakan gitu karena memang mereka mungkin niatnya memang mau edukasi gitu ya, tapi yang aku lihat penyampaiannya itu masih kurang efektif, jadi takutnya pesannya itu nggak nyampe gitu ke audiens kayak gitu. Ada juga prinsip yang namanya do not harm. Intinya media itu sebenarnya punya tanggung jawab moral buat mastiin konten-konten gak lebih banyak negatifnya. Nah kalau dari film ini kira-kira udah terpenuhi belum sih? Kayaknya sih belum ya. Iya kayaknya ya. Iya, jadi kalau kita ngomongin lagi tentang komunikasinya nih, ada salah satu perspektif dalam etika krisis yang ini tuh akhirnya mempertanyakan gitu, bagaimana media itu diproduksi, apakah demi kepentingan hiburan atau kepentingan edukasi publik atau malah cuman mau komersialisasi. Tapi kalau misalnya kita membahas tentang film ini, ada beberapa hal yang aku lihat kayaknya film ini tuh masih lebih condong atau dominan ke komersialisasi ya, karena tadi yang Devina udah bilang kalau dia tuh menggunakan pemeran yang masih di bawah umur dan pasangannya age gap-nya kan jauh banget ya. Menurut aku tuh jadi salah satu contoh kayak komersialisasi dalam film gitu. Nah itu ada juga salah satu aplikasi platform gitu yang itu tuh juga kena sorotan karena platformnya tuh bisa diakses sama siapa aja termasuk anak di bawah umur dan perlindungan aksesnya tuh masih longgar. Ada juga rating usia tapi cuma buat label doang tanpa verifikasi yang beneran. Jadi kalau kita ngomongin
aturan atau regulasi di Indonesia itu kayak belum ketat gitu loh mengawasi yang platform digital. Kalau misal di TV dan radio kan udah tahu ya kita semua mereka itu dijaga ketat sama KPI gitu misalnya. Tapi untuk platform digital itu sayangnya belum sampai ke situ nih regulasi di Indonesia kayak gitu. Berarti harus bareng-bareng semua pihak. Benar, jadi kita memang nggak bisa ya nyalahin cuman dari sisi penontonnya aja atau dari pembuat filmnya, tapi di sini juga pemerintah ternyata terlibat gitu. Mereka harusnya nanti kedepannya bisa bikin regulasi atau aturan yang bisa menjangkau ke platform digital. Dan dari kita sebagai penonton, kuncinya tuh literasi media. Bisa milah-milih deh mana yang buat hiburan, mana yang bisa buat acuan. Jangan cuma nelen potongan TikTok mentah-mentah. Bener, karena di film ini juga kan ada lagu romantis gitu ya, Iya, lagu banyak Black Sound banget. yang kelihatan tuh kayak indah, terus kelihatan kayak apa ya, romantis banget lah gitu. setuju. Jadi padahal beda banget ya kalau di dunia nyata tuh nggak ada tuh yang atur Iya, suasana kayak jadi- seindah kayak gitu. Jadi yang ada di film gitu ya. Iya. Realitanya tuh sebenarnya jauh banget. Iya, jadi kayak sebenarnya ya kita tuh harus melihat bahwa hiburan dan juga tanggung jawab itu harusnya bisa berjalan bareng. Ini kalau dari sisi pembuat filmnya, dia harusnya bisa nih menyamakan antara tujuan hiburan dan tanggung jawab mereka dalam bikin film itu. Jadi bukan hal yang bertentangan kayak gitu. Iya, oke. Jadi ini tuh topik kita beran daging banget nih obrolan kita hari ini. Jadi intinya media itu powerful banget dalam membentuk cara kita mikir dan ngerasa. Dan kita sebagai penontonnya juga harus sama powerfulnya dalam memilah-milih apa yang harus kita konsumsi. Dan bener banget tuh, dan kita tuh harus banget ya jadi smart viewer, jangan jadi passive viewer. Nah itu iya. tuh kebiasaan yang harus kita terapin nih sebagai generasi Z. Benar. Gak kerasa ya udah sama ini kita ngobrolin topik yang super insightful ini. Makasih banget buat Jihan sama Devina yang udah mau hadir dan sharing bareng kita. Beran dapat banyak banget perspektif baru hari ini. Iya serius lah, makasih banyak ya Jihan dan juga Devina, karena kalian tuh emang always come true banget ya kalau soal hal kayak gini. Bener banget. Semoga Iya. yang dengerin juga ikut kebawa gitu insight-nya. Sama-sama ya guys, seneng banget kita bisa sharing di sini juga. Ya, thank you juga ya guys. Semoga bermanfaat juga buat yang dengar. Bener banget. Bener Oke, Kaira pamit undur diri. Ari juga pamit undur diri. See you.